sekalian, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat Bawaslu sekalian, bertemu lagi dengan saya Intan Francisca dalam acara Siniar Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, gimana enggak nih, kita kedatangan anggota Bawaslu Republik Indonesia. Baik, langsung saja kita ke Pak Muhammad Afifuddin. Pak Afif, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Afif, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini sejak sahur pesawat delay, terus ke Bantul, terus ke Sleman, terus terusan full pokoknya, nggak kerasa puasanya. Nggak kerasa Pak, tapi belum bolong ya Pak ya? Belum. Baik, Pak Afif, di sini saya akan bertanya-tanya sedikit nih Pak. Tapi ini lebih ke personal Bapak aja sih. Jadi kalau biasanya di sana-sana ditanya tentang kerjaan Pak, kalau di sini lebih ke personality Bapak gitu. Biar sahabat-sahabat Bawaslu sekalian di rumah nih tahu siapa sih sebenarnya Pak Afif gitu kan. Backgroundnya seperti apa gitu. Baik, ini kayak pertanyaan anak SD nih Pak. Ada uraiannya, terus ada pertanyaannya Pak gitu. Baik, ini yang pertama nih, dibesarkan di keluarga santri kampung Desa Pejangkungan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Orang tua pedagang barang-barang kelontong dan petani, satu-satunya anak laki-laki dari 4 bersaudara, mengenyam pendidikan SD negeri dan juga Madrasah Ibtidaiyah (MI). Karena saat itu SD masuk pagi dan MI masuk siang atau sore. Iya, pertanyaannya nih Pak, itu Bapak semangat sekali untuk sekolah atau paksaan dari orang tua Pak? Sebelum saya jawab, saya mau bilang CV ini saya bikin dengan agak dramatis. Ini CV yang dipakai untuk mendaftar Bawaslu dan setelah jadi Bawaslu tidak diedit lagi sama sekali. Oh gitu. Nah, terkait pertanyaan itu, memang dulu kan banyak sekali lembaga pendidikan ini yang masuk pagi dan siang. Saya paginya di SD, kemudian sampai kelas 4 sih sebenarnya. Sampai kelas 4 di MI. Nah, kenapa kok saya terus tidak melanjutkan ketika kelas 4? Karena waktu itu MI-nya terus berpindah haluan masuk pagi juga. Seandainya waktu itu masuk sekolah MI-nya tetap di siang hari, mungkin sampai akhir saya akan sekolah di 2 tempat. 2 tempat gitu. Tapi nggak capek itu Pak, sekolah di 2 tempat? Capek sih ya, maksudnya ini juga terjadi ketika saya SMP. Jadi pagi saya sekolah sampai jam 1 di luar pesantren, siang sekolah diniyah itu sampai sore ngaji, jamaah maghrib ngaji lagi, isya ngaji lagi. Dan menurut saya malah kulaannya banyak banget saat SMP atau SD, SMP lah ya. Banyak sekali kita dapat hal-hal yang luar biasa itu. Baik. Iya, jadi Bapak yang menjalannya saya. Kamu capek banget. Kok bisa ya? Karena anak-anak sekarang kan pendidikan sekarang lewat daring gitu-gitu kan. Jadi cuman spare waktunya terbatas, kemudian mungkin ilmunya nggak seperti Bapak yang dari pagi sampai malam ibaratnya masih semangat sekali untuk belajar gitu. Tapi begini, saya punya pengalaman belajar waktu itu kan karena SD yang lanjut ya. Kemudian saya masuk MTS. MTS kan sekolah agama tingkat pertama. Nah, yang menarik itu saya ketinggalan mata pelajaran agama. Dipukul sama guru dan seterusnya. Yang itu melecut saya kemudian untuk serius belajar agama karena saya tertinggal. Beda dengan anak MI ke MTS ya, sekolah agama memang. Saya enggak kan? SD. Ya meskipun sampai kelas 4, tapi di situ saya merasa terlecut sampai kemudian ya intinya mengejar ketertinggalan. Jadi kalau pengalaman yang sangat individual, sangat pribadi ini ya intinya ya kemauan dan kesungguhan sih. Kemauan dan nggak ada motivasi apapun lah saat itu, apalagi untuk berpikiran nanti ini harus bagaimana, nggak jelas. Yang penting saya ini kok nggak bisa apa-apa. Saya ya belajar dan beruntung di pesantren saat itu ya, dengan segala dinamikanya. Baik. Tamat SD kemudian belajar di MTS Negeri Mojosari, Mojokerto, sekaligus mondok di pesantren Nahrul Ulum. Setelah 3 tahun di pesantren, memutuskan untuk ikut program Madrasah Aliyah Keagamaan.
Iya. Iya, pendidikan program khusus tingkat SMA yang berorientasi lebih ke pelajaran agama. Iya. Ini kalau boleh saya tahu nih Pak, cita-cita Bapak dulu sebenarnya apa? Bapak kayaknya lebih ke berorientasi ini kayaknya lebih fokus ke agama dibandingin ke pendidikan politik. Apakah Bapak bercita-cita untuk jadi membuat pondok pesantren, Pak? Kalau saat SD saya ditanya cita-cita atau kalau bahasa Jawanya nek gede tadi apa? Iya, betul. Atau pinginnya apa? Pengen jadi apa? Saya sederhana waktu itu jawabnya. Saya pingin kalau sunat nyembelih kambing, kambingnya itu 1000 kambing. Itu saya ingat betul. Masya Allah. Kemudian cita-citanya jadi apa? Iya. Jadi sopir bis. Serius itu. Saat SD saya ditanya jawabnya begitu. Gitu. Dan ini podcast pertama saya cerita soal ini. Luar biasa. Kenapa? Saya merasa supir bis itu gagal betul. Dia bisa kendalikan mobil segede itu, dan saya merasa gagal betul dia supir bis ini. Dan itu jadi jawaban saya setiap ditanya orang ketika saya SD. Nah, ketika SMP dan ke sininya nggak ada juga keinginan jadi kiai ustadz, tuh nggak ada. Nggak ada, Pak. Saya menganut, ini pembenarannya ketika sudah kuliah gitu ya, ada istilah pantra itu ya, mengalir seperti air gitu saja. Nggak ada motivasi yang harus bagaimana kita ini, saya ini orang susah. Makanya tadi pertanyaannya setelah MTS saya ke MAK itu, selain itu memang sekolah yang waktu itu dikhususkan untuk orang-orang atau anak-anak MTS yang ranking 5 besar atau 3 besar dengan seleksi yang sangat ketat. Ya intinya sebenarnya saya juga mengejar beasiswa. Biar gratis. Itu sekolahnya gratis ya Pak? Sekolahnya gratis, satu daerah itu 40 orang saja. Waktu itu hanya ada di 5 kota awalnya ya, sekarang sudah mulai banyak. Iya. Ya semacam program unggulannya Depak saat itu. Nah lokasi yang Jawa Timur itu ada 2 untuk yang cowok, Jombang yang negeri ya, sama di Jember. Saya yang Jember. Di Jember. Yang perempuan di Malang. Jadi cowok semua. SMA itu. SMA cowok semua gitu. Jadi saya itu punya pengalaman SMP cowok, SMP MTS cowok semua, karena bukan kategori yang pintar-pintar itu dikumpulin digabung cewek cowok. Gitu. Nah saya ini cowok semua, kebetulan katanya yang paling nakal-nakal anaknya. Bandel gitu ya Pak ya pada saat itu. Iya. Kemudian SMA-nya juga begitu, cowok semua. Karena ini memang jalurnya khusus buat ini cowok cewek dipisah gitu ya Pak ya. Baik. Berarti sudah dijaga dari kecil Pak. Kemudian tahu itu apa baik, positif atau lain-lain. Tapi positif Pak, jadi bisa mencatat Bapak sampai sekarang ini gitu. Kemudian terlibat dalam masalah kepemiluan sejak tahun 99. Saat kuliah S1 semester 3 di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat. Menjelang pemilu 99, Indonesia sedang marak gerakan pendidikan pemilih dan pemantau pemilu yang dilakukan oleh banyak lembaga. Sejumlah aktivitas tersebut merupakan bagian dari usaha untuk mengawal proses pemilu demokrasi pertama pasca Orde Baru saat itu. Pelaksanaan pemilu 99 dibayangi dengan potensi kekerasan dan ketidakstabilan nasional. Ada pengalaman apa Pak di tahun 99? Ya sebenarnya 99 itu kan tahun pertaruhan kita ya. Mungkin Intan dan teman-teman yang nonton podcast ini yang tidak hidup atau belum lahir itu membayangkan itu cerita masa lalu banget. Tapi bagi saya itu sangat-sangat berarti karena kita secara kebetulan hidup di masa transisi demokrasi yang sangat penting di Indonesia. Bayangkan sejak 32 tahun pemilu kita selalu kita tahu siapa yang menang, siapa juaranya, partai itu saja. Kemudian ada dorongan reformasi yang luar biasa sejak 97-98, ujungnya pemilu 97 disoal pemilu 99, pemilu demokratis pertama mungkin setelah 55 katanya begitu. Nah di situasi kayak gitu kekhawatiran semua orang itu tinggi sekali. Apakah bangsa ini bisa melewati masa-masa kritis yang menjadi pertaruhan? Semua lembaga asing fokus untuk membantu bagaimana mengantisipasi tidak terjadi korban, tidak jadi kerusuhan dan seterusnya. Dan alhamdulillah ternyata itu kita lewati. Ada kejadian tapi ya tidak seberat yang kita pikirkan. Nah poinnya adalah orang yang atau anak-anak yang hidup di zaman itu menurut saya
termasuk generasi yang beruntung karena dia mengalami transisi yang luar biasa. Bagaimana kita mulai bisa mencerna, dulu hidup ngomong berbeda ditangkapin polisi menjadi berubah. Kalau anak muda sekarang ngomong aneh-aneh di media sosial seakan-akan paling hebat sendiri. Iya, dia tidak pernah mengalami ada situasi orang demo, orang ngomong berbeda itu dikejar oleh aparat. Iya, betul. Nah, ini yang menurut saya transformasi yang luar biasa. Nah, kebetulan dalam tradisi ini kita ini kan, saya ini kuliah di UIN juga pilihannya nyari beasiswa. Nyari beasiswa ya Pak. Program khusus waktu itu. Kalau memang pilihannya UIN kan IAIN waktu itu kan banyak. Kalau terdekat dengan tempat saya di Surabaya dan lain-lain, ada beasiswa, kita cobalah, alhamdulillah masuk. Nah, karena pelajaran juga nggak jauh dengan yang ada di Aliyah gitu ya, jadi banyak energi kita pakai ke yang lain, dan untungnya positif. Organisasi aktif di lembaga pemantau, yaitu waktu itu kita belum tahu apa sih arti mantau. Saya diajak oleh teman datang ke TPS, mencatat situasi yang terjadi di TPS, lihat, catat, laporkan, lihat, catat, laporkan, begitu yang diajari ke saya waktu itu. Cuman itu aja, lihat, catat, laporkan gitu ya Pak. Saat itu kan Bawaslu belum seperti ini juga, jadi kita hanya mereportase lah situasi di TPS itu seperti apa. Nah, semangat yang kemudian kalau sekarang boleh kita ambil, kehadiran pemantau apalagi Bawaslu di satu TPS itu menjadi impact psikologi yang luar biasa untuk orang menghindari melakukan kecurangan. Baik, betul sekali. Dan ya, pengalaman memantau atau mengawasi, kalau sekarang ada PTPS, saya pun dari TPS. Iya ya Pak ya, sebelum adanya PTPS, betul. Baik. Kemudian pasca lengser sebagai Koordinator Nasional JPPR periode 2013-2015 mengajar di jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengampu mata kuliah Pemilu Indonesia, Komunikasi Politik, Pengantar Ilmu Politik. Di jurusan Ilmu Politik juga dipercaya sebagai Ketua Laboratorium Ilmu Politik, betul ya Pak ya? Waktu itu betul. Pertanyaannya nih Pak, enak jadi dosen atau enak jadi korbit pengawasan Bawaslu Pak? Dua-duanya enak di saat yang berbeda. Di saat yang berbeda, di saat yang tepat ya Pak ya? Situasi yang tepat di waktu yang nggak tepat ya. Di waktu yang berbeda. Nah, jadi waktu itu memang transisi ya. Sebenarnya sampai menjelang saya di Bawaslu saya masih ngajar. Kenapa Komunikasi Politik? S2 saya di UI, Komunikasi Politik, jadi ngajar mata kuliah itu sambil, karena saya punya jejak di pemantau, jadi saya ngajar ilmu politik dan juga pemilu di Indonesia. Nah, setelah jadi Bawaslu harus off dulu. Nah, karena off dulu nih, berarti ada suka dukanya dong, suka dukanya sebagai anggota Bawaslu. Siapa tahu sahabat-sahabat Bawaslu di rumah ada yang tertarik menjadi anggota Bawaslu setelah mendengarkan ini. Kok kayaknya jadi Pak Afif enak ya gitu. Jadi habis itu mereka mendaftar gitu Pak. Gimana ya? Suka dukanya. Peristiwa menjadi Bawaslu di tahun 2017 ini kan dengan undang-undang yang baru. Ya, kita nggak bisa bandingin dengan situasi sebelumnya karena jajaran kabupaten sudah permanen, kemudian kewenangan, fasilitasi dan lain-lain, kata orang berbeda dengan sebelumnya. Jadi ya, ini kabar baik lah begitu kira-kira. Kalau dukanya, kalau sukanya banyak gitu. Dukanya ada. Ya diancam. Oh gitu. Ya, pernah suatu kali mobil saya dilempar orang. Dilempar apa itu Pak? Kelihatannya batu besar yang tujuannya tuh kaca yang belakang, jadi kaca samping yang depan samping saya duduk. Tapi kena di bawah kaca itu. Ya, kalau kita pahami itu teror. Kalau ancaman sifatnya WA apa yang aneh-aneh gitu ya biasa ya, kita baca tapi tidak kita masukin hati. Kewaspadaan perlu, tapi ketakutan berlebihan tidak perlu. Baik, itu dukanya ya, berarti pasti ada tantangan. Sukanya nggak usah diceritain kan? Sukanya diceritain nggak apa-apa Pak?
apa ya, kita yang paling bisa kita ukur itu kita bisa silaturahim dan menjelajah banyak tempat, punya pengalaman luar biasa. Ya kalau ke Jogja misalnya, kok kemudian ada makan sate keladak, itu bonus saja. Itu bonus. Ya lain-lainnya saya kira bisa kenal dengan beragam budaya, mendekati dengan strategi pengawasannya seperti apa, macam-macam. Baik, itu tadi suka dukanya sebagai anggota Bawaslu. Jadi banyak sukanya, banyak dukanya tadi. Kayaknya banyak sukanya. Banyak sukanya karena kita mensyukuri, Pak. Kalau mensyukuri itu banyak sukanya, Pak. Iya. Kemudian terkait pemilu serentak di tahun 2024 nih, Pak. Dari sudut pandang Bapak sebagai Kodim Pengawasan, apakah ini sebuah tantangan ataukah ini sebuah hambatan yang akan menciptakan masalah-masalah baru ke depannya? Ini tantangan yang jelas depan mata kita. Harus ada upaya lebih preventif untuk menyiapkan semuanya, termasuk strategi pengawasan. Kalau menurut saya, salah satu yang harus kita siapkan adalah bagaimana mengurangi beban ini di tahun 2024 ini dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, hanya jalan buntunya untuk sementara undang-undang ini nggak diapa-apain, nggak dirubah. Kalau undang-undang dirubah, poin diantara yang bisa dikuatkan itu soal bagaimana pemanfaatan teknologi. Kami sekarang dorong ke teman-teman di Bawaslu RI untuk melakukan simulasi banyak hal, termasuk yang kemarin kita coba itu kan Siwaslu. Bagaimana pengawasan kita atas hasil yang itu secara official tugasnya KPU, kita punya data pembanding. Nah, ini yang kita kembangin selain hal-hal lain lah ya, yang tujuan akhirnya mengurangi beban fisik, mengurangi beban waktu, dan mendorong ke efisiensi yang lebih lagi, sehingga musibah-musibah orang kelelahan karena pekerjaan, karena tugas-tugas di hari H itu benar-benar terantisipasi. Udah nggak bisa kita tutup mata bahwa akan biasa aja. Oh enggak, pasti enggak, ini akan banyak beban di waktu yang sama. Betul sekali. Di tahun yang sama. Apalagi kalau misalnya skenarionya seperti yang selama ini kita dengar, dan kemudian ada putaran kedua pilpresnya begitu. Oh itu udah pasti waktu akan sangat tight lagi, sangat mepet-mepet lagi. Betul. Jadi resiko yang sudah ada di depan mata ini benar-benar harus diantisipasi, baik-baik. Kemudian setelah beberapa inovasi nih yang sudah Bapak ciptakan sebagai Kodim Pengawasan, apakah akan ada inovasi yang baru yang akan dikeluarkan oleh Divisi Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia, Pak? Bocoran sedikit. Nah, kalau sifatnya programatik, yang sedang kita lakukan adalah sekolah kader pengawas. Baik. Ini di antara bagian kita untuk membumikan nilai pengawasan ke banyak orang. Tokoh agama kita jadikan partner, tokoh masyarakat kita jadikan partner, anak-anak milenial kita jadikan juga partner. Salah satunya dengan sekolah kader. Harapan kita apa? Pertama, kita memberi kesempatan yang sama siapapun yang mau ikut. Nah, pertimbangan asal usul maksud saya itu ini nggak boleh dimonopoli oleh satu kelompok. Betul. Termasuk mempertimbangkan kelompok-kelompok minoritas, disabilitas dan lain-lain. Nah, equal opportunity harus kita pastikan untuk membuat siapapun yang mau bergerak di ruang ini mendapatkan informasi soal pengawasan dan lain-lain. Nanti dia mau jadi penyelenggara, dia mau jadi aktivis, dia mau jadi orang partai, sudah ada nilai-nilai pengawasan yang masuk, yang saya istilahkan menjadi perspektif banyak orang. Jadi bukan seakan-akan nilai yang dipaksakan masuk, tapi menjadi perspektif, cara pandang, manhaj. Kayak kita misalnya, bagi semua orang perjuangan perempuan itu kan bukan perjuangan yang dilakukan perempuan, tapi laki-laki juga bisa memperjuangkan kesetaraan perempuan kalau dia punya perspektif. Betul. Kalau dia nggak punya perspektif, even perempuan pun nggak punya perspektif, pandangannya akan bias, pandangannya akan tidak pro gender. Nah, makanya pengawasan pemilu ini harus kita dorong menginternalisasi ke masing-masing individu. Nah, itulah yang saya istilahkan
Di masa non-tahapan ini kita sebanyak mungkin melakukan upaya tanam atau musim tanam, sehingga pada saatnya nanti potensi kita memanen lebih besar. Baik, iya. Untuk yang terakhir nih Pak, pertanyaannya singkat saja. Pak Afif, apa berencana 2 periode di Bawaslu? Saya mengalir seperti air, tidak pernah punya rencana 1 periode juga, berusaha saja waktu itu. Jadi ya kalau nanti ada kesempatan usaha, berusaha lagi, mohon doanya Mbak Intan dan semuanya. Yang penting di mana saja kita bermanfaat. Baik, mudah-mudahan Bapak selalu membawa manfaat untuk banyak orang ya Pak ya. Amin. Mudah-mudahan entah itu 1 periode atau 2 periode, kita doakan yang terbaik ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Afif, karena waktu kita terbatas dan Bapak juga agendanya padat sekali. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Selamat sore, selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih sahabat-sahabat Bawaslu sekalian sudah menyaksikan Siniar pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat selalu dan selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.